Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi ini kita akan membahas tentang teknologi mobile. Objektif yang kita akan capai adalah mengerti konsep tentang seluler, tentang cara kerjanya, dan teknologi. Sejarahnya, awal ponsel merupakan gabungan dari telepon dan radio. Nah, dalam satu telepon radio hanya terhadap satu tower dalam setiap kota, yang memungkinkan hanya ada 25 channel setiap frekuensi. Nah, ini jadi membatasi jumlah yang terhubung di setiap kota ya. Nah, mungkin hanya cuma 50 orang yang bisa terhubung. Cara dari sejarah tersebut maka muncul ide untuk membagi dalam satu kota menjadi beberapa sel. Jadi bisa lebih efisien penggunaan frekuensinya dalam satu sel ya. Kita sebut cellular system. Nah, kita lihat dari sisi gambar, kita bisa kelihatan bahwa dalam satu kota dibagi menjadi beberapa sub area atau sel, rata-rata berukuran 26 km persegi, membentuk heksagonal ya, dalam satu grid yang besar dalam satu kota. Bisa kita hanya membutuhkan daya yang kecil. Nah, dalam teknologi seluler ini kita lihat bahwa setiap sel bisa terdiri dari 7 heksagonal grid yang bisa kita bangun, jadi bisa lebih banyak. Dari konsep tersebut kita bisa melihat pembagiannya adalah dalam satu carrier bisa 3832 ada 2 frekuensi, sehingga kalau kita ukur bisa totalnya 395 channel ya. Kanal suara kalau kita bagi 7 jadi 56, ada 56 suara. Jadi setiap sel ada 56 orang dapat saling bicara pada satu saat yang sama ya. Secara analog memiliki, jadi setiap sel karena jangkauannya kecil, jadi hanya perlu transmisi yang cukup rendah sehingga bisa menggunakan telepon yang berbaterai yang sekecil mungkin ya. Jadi setiap carrier atau setiap itu memiliki MTSO sebagai yang menangani hubungan dengan ponsel dan mengontrol dengan PSTN atau telepon kabel. Jadi kalau kita lihat dari sisi arsitektur, kita bisa seperti ini ya, ada sel, ada cluster yang besar, atau dalam satu sel bisa dibagi lagi menjadi subsel ya, kita sebut area splitting ya, untuk membagi area yang terlalu padat ya, supaya tetap bisa terlayani. Prinsip kerjanya bisa kita lihat, nanti kita lebih detailnya kita bicarakan. Nah, ini arsitekturnya. Nah, kita lihat istilah-istilah PSTN, Public Switch Telephone Network, biasanya telepon kabel, MTSO yang menangani telepon telepon selularnya, ini biasanya punyanya provider, ini yang mengontrol panggilan, MSU itu adalah ponselnya. Nah, dari prinsip kerja ini setiap ponsel harus punya kode, jadi ada ESN ini untuk serial number fisiknya, MIN atau mobile identification, ini seperti SIM cardnya atau identity. Terus identification code-nya SID, ini adalah providernya, dari kode providernya. Nah, kemudian jika selain kode ada prinsip kerja lain adalah SIM card-nya. Nah, SIM card di tahun 91 ditemukannya ya. Kemudian muncul lagi SIM, Subscribe Identity Module, ini menggunakan smart card, kalau dulu ditempel di mesinnya. Demikian juga ada RUIM untuk GSM ya, untuk mode untuk CDMA, ini ada RUIM untuk CDMA. Nah, kemudian prinsip kerja seluler adalah kalau pada saat pemanggilan akan dicari SID pada channel control ya, frekuensi khusus di mana BTS berkomunikasi.
Maka kalau nggak ada SID, provider nggak ada saja, dan muncul no service. Tapi kalau providernya sesuai dengan provider kita, akan muncul di telepon kita aktif, kita sebut sistem home. Kemudian mengirimkan registrasi dan kemudian MTSO mencatat posisi kita di mana. Jadi kalau ada panggilan masuk, dia akan mencari posisi ponsel di sel mana. Itu secara prinsip kalau ada mekanisme pemanggilan. Nah, kemudian jika proses selanjutnya akan menyiapkan dua frekuensi kalau dapat menerima panggilan. Terus kemudian menggunakan kanal kontrol untuk memberitahu frekuensi mana yang bisa digunakan, dan ketika ponsel dan berpindah ke frekuensi tersebut, baru bisa bicara antara dua. Nah, ketika kita bergerak di ujung sel maka ada BTS yang mendeteksi sinyal Anda, maka kedua BTS akan berkomunikasi dan akhirnya memindahkan ke frekuensi yang sesuai, jadi tetap kayaknya nggak putus. Bagaimana dengan roaming? Kalau roaming, kalau SID-nya nggak cocok dengan SID yang ada di handphone kita, jadi akan mencari MSTO yang punya SID ini akan mencari ini benar nggak handphone ini milik provider mana. Kalau ada, ternyata baru kita kenalkan di situ. Nah, kita lihat teknologi sekarang versi kita muncul pertama kali AMS menggunakan rentang frekuensi seperti ini. Jadi ada 790 untuk suara, dan ini masih teknologi suara. Nah, selain AMPS ada NMT, TAC, SC450, Radiocom, dan RTMI. Nah, kemudian muncul second generasi atau GSM, Global System for Mobile Phone. Nah, ada beberapa standar yang berbeda, 900, 1800, 1900. Ini ada 900, makin tinggi frekuensinya, kanalnya makin banyak. Untuk dapat berhubung dengan GSM harus ada SIM card. Kalau tadi nempel, kalau ini harus ada SIM cardnya. Terus kemudian roaming teknologinya lebih ke, kalau tadi hanya lokal, ini ke seluruh dunia. Ya. Nah, cuman biayanya jadi lebih mahal. Nah, muncul layanan SMS. Dari 2G ini, kira-kira arsitekturnya seperti ini. Nah, secara arsitektur ada switching tambahan ya, ada Home Location Register, MSC, tetap MSTSO-nya seperti apa. Ini Location Register untuk menyimpan informasinya, jadi terus ada autentikasi dan enkripsi, ada SMS soalnya. Terus ada dataan equipment ya, jadi kalau enggak ya gelap equipment, dianggapnya seperti itu. Nah, kemudian pada second G ada teknologi atau di dalam satu arsitektur ada base station ya, ada BSC, station control, BTS, ada mobil ini handphonenya sendiri, ini ada dua BTS nya, ada beberapa seperti ini. Nah, kemudian kalau selanjutnya di dalam 2G ada muncul layanan data. Nah, kita lihat 2,5 G, jadi muncul WAP, MMS, itu mulai muncul di teknologi 2,5 G. Jadi mulai ada layanan kirim data. Nah, terus kemudian muncul lagi GPRS tadi, yang tadinya hanya SMS dan suara, ada muncul data, GPRS dipakai dalam dua-dua ini jalan ya. Tapi ada beda, jadi ada GSM secara on, ini kelas A ya, GPRS dan GSM namanya aktif salah satu, kelas B, kelas C mendukung dua-duanya tapi harus di switch manual. Ini di handphonenya biasanya muncul seperti ini. Makin kelas A makin mahal harganya pada saat itu. Nah, kemudian muncul teknologi 3G. 3G kita dengar Edge ya, seperti itu. Jadi naik dari GPRS
Nah, data pengiriman datanya makin seluler yang di 3G tidak hanya GSM aja, muncul juga CDMA penerus dari MPLS ya. Kita lihat ada CDMA 1. Dalam CDMA ini ada 2 standar ya. Dan muncul juga mengenai CDMA 2000 ya. Evo, standar Evo. Terus yang terakhir Wide CDMA. Nah, CDMA 2000 terdiri dari ini. Nah, ini sama dengan Edge ya. Terus kemudian muncul yang sama dengan UMTS ya. Muncul jadi secara teknologi saja menambah ke kapasitas. Terus muncul juga Wide CDMA lebih tinggi kecepatannya menggunakan sistem 3G untuk menghentikan jaringan 2G. Nah, ini kecepatannya jadi pesaing WCI CDMA untuk jadi pesaing jadi CDMA 2000. Nah, kemudian muncul teknologi yang saat ini digunakan ya. Jadi kalau kita udah teknologi 3G ini masih kita udah mulai menggabungkan antara data, suara, dan internet. Nah, muncul 3,5G. Nah, ini udah lebih cepat lagi ya, menggunakan paket. Nah, paket ini mulai memanfaatkan paket internet ya. Nah, kecepatannya mulai naik dari sampai dengan 14 mega per second. Ini teknologi 3,5. Nah, yang terakhir teknologi 4G. Ini sudah benar-benar menggabungkan antara suara, data, dan internet. Jadi menggabungkan benar-benar seperti ini sehingga pelayanan yang tadinya cuma video saja ini bisa suara, voice over IP, video conference, online games, semuanya bisa melalui seperti ini. Oke, demikian dulu dari sesi yang saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.